Selamat pagi semuanya. Ya, jadi kita akan mulai acara webinar ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ya, jadi pada acara webinar pagi ini, ya itu akan diselenggarakan oleh Unpar Plus. Ini adalah salah satu unit di dalam Universitas Katolik Parahyangan, mana kami fokus kepada pembelajaran online. Ya, nah salah satu yang kami tawarkan bentuknya adalah berupa webinar yang berseri, ya. Dan untuk pagi ini kita akan melihat bagaimana yang disebut dengan transformasi digital dalam era revolusi industri 4.0. Nah, telah hadir ya bersama kita Pak Cahyo, ya. Nah, beliau adalah salah satu praktisi dan juga akademisi yang mungkin nanti detailnya akan disampaikan langsung oleh Pak Cahyo. Ya, tanpa menunggu lama, ya saya serahkan waktu dan screen-nya kepada Pak Cahyo. Oke, semoga sudah terlihat. Apakah sudah kelihatan, Pak? Ya, kelihatan saya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya hari ini akan memaparkan mengenai digital transformation dari konsep dan bagaimana aplikasinya di bisnis. Tujuannya apa? Biar kita bisa mengenal lebih lanjut secara mendasar apakah itu transformasi digital dan bagaimana mengaplikasikan ini di bisnis. Manfaatnya apa? Buat untuk apabila Anda seorang mahasiswa, Anda dapat pengetahuan awal mengenai bagaimana melakukan transformasi digital di perusahaan nanti Anda bekerja. Apabila Anda seorang pekerja juga, Anda memperoleh gambaran bagaimana melakukan step by step nanti dalam melakukan transformasi digital di perusahaan Anda. Dan ini apabila Anda seorang pelaku bisnis, maka ini juga bermanfaat bagaimana mengeksekusi transformasi digital itu sendiri. Karena transformasi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan cepat. Dan ini harus melewati beberapa tahapan dan proses penyelesaian perusahaan. Jadi saya akan menyampaikan perspektif manajemen bisnis dalam perspektif teknologinya, tetapi akan menyampaikan dalam perspektif manajemen bisnis. Baik, kita akan mulai. Perkenalkan dulu, saya Ahmad Cahyo Nugroho, saya dari Politeknik APP Jakarta, yaitu Politeknik di bawah Kementerian Perindustrian. Saya sudah beberapa kali diundang berdiskusi terkait dengan beberapa hal dalam berbagai kesempatan dari berbagai institusi, baik institusi internasional, nasional, pendidikan, maupun juga perusahaan. Nah, kita akan awali paparan ini dengan mengenali apa konsepnya dan bagaimana dinamikanya dari transformasi digital itu. Saya mencari definisi yang paling sederhana sebenarnya. Jadi definisi transformasi digital itu masih dalam konteks diskusi sebenarnya. Apa itu? Karena memang masih baru, tapi dari berbagai definisi apa itu transformasi digital? Yaitu adalah integrasi teknologi digital dalam proses bisnis. Nah, ini yang coba untuk diangkat sebenarnya dalam diskusi kita. Bagaimana melakukan integrasi itu dalam proses bisnis. Baik, selanjutnya, sebelum kita lanjut ke transformasi digital sendiri, transformasi digital ini sebenarnya menjadi suatu topik yang hangat didiskusikan di perusahaan maupun di akademisi karena adanya revolusi industri keempatnya. Nah, kita sudah mengenal beberapa revolusi industri dari yang pertama, ketiga, sampai kedua, ketiga, lalu keempat. Tapi apa yang membedakan dari revolusi industri keempat ini? Saya menangkap ada tiga sebenarnya yang membedakan. Pertama adalah interconnection dari sistem bisnis itu sendiri. Dan yang kedua adalah decentralized decision atau keputusan yang didesentralisasi. Bagaimana keputusan yang tadinya diambil oleh manusia sekarang mulai diambil oleh sistem itu sendiri. Dan bagaimana juga flow of information. Bagaimana arus informasi itu semakin
cepat, semakin mudah, dan semakin terdemokratisasi, semakin mudah diakses informasi itu. Nah, ini yang membedakan revolusi industri keempat dibandingkan revolusi industri yang lain. Sebenarnya kalau kita bicara otomasi itu sudah ada di revolusi industri ketiga. Tetapi kenapa revolusi industri keempat itu menjadi penting? Karena otomasi itu mulai digabungkan dengan keputusan. Bagaimana tidak hanya pekerjaan yang diotomasi, tetapi keputusan juga terotomasi di sini. Nah, kita akan coba bahas ini, bagaimana perusahaan bisa menghadapi revolusi industri keempat dengan melakukan transformasi digital dalam perusahaannya. Baik, sekarang kita lihat dulu dinamikanya. Ada shifting sekarang. Banyak orang berpikir bahwa transformasi digital itu masih a long way to go. Dan apa namanya? Itu sesuatu yang ada, tetapi perusahaan bisa mengambil itu bisa nantilah gitu. Karena banyak pertimbangan, masih banyak perkembangan, tetapi dengan adanya COVID-19 itu menjadi sesuatu yang mengakselerasi kebutuhan dari transformasi digital di perusahaan. Karena apa? Kita tahu bahwa COVID-19 ini merubah perilaku konsumen. Dan bagaimana perusahaan itu bisa membangun hubungan dengan konsumennya juga berubah. Dan juga berubah bagaimana orang-orang mulai bekerja. Seperti kita ketahui, mungkin webinar itu baru sesuatu yang umum kita dengar ketika COVID ini terjadi. Sering mendengar seminar, tetapi sekarang sudah yang umum dilakukan adalah webinar. Kenapa? Karena terjadi perubahan cara kita bekerja, terjadi perubahan bagaimana juga konsumen itu berinteraksi dengan produk-produk perusahaan. Selanjutnya, nah, kita akan lihat kenapa itu jadi penting untuk perusahaan. Dari grafik ini, ada beberapa komponen-komponen yang dilihat menjadi hal-hal yang bermanfaat bila perusahaan itu melakukan transformasi digital. Yang pertama adalah meningkatkan bagaimana experience atau pengalaman dan hubungan dengan konsumennya. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi. Yang ketiga adalah meningkatkan bagaimana bisnis melakukan keputusan-keputusannya. Yang keempat adalah bagaimana inovasi itu bisa dibangun dalam bisnis, dan juga yang terakhir bagaimana itu mentransformasi bisnis secara keseluruhan. Apabila kita lihat di sini, dari perusahaan-perusahaan yang masih di awal menerapkan transformasi digital hingga yang sudah mapan, terjadi perbedaan. Di awal-awal memang efisiensi itu menjadi perhatian utama. Jadi di awal tuh bagaimana efisiensi itu bisa dicapai dengan melakukan transformasi digital. Dan transformasi bisnis itu masih menjadi sesuatu yang masih belum dianggap bisa dieksekusi oleh transformasi digital. Tapi seiring dengan transformasi itu dilakukan, perusahaan yang sudah mapan transformasi digital itu masih bisnisnya secara menyeluruh. Gitu. Jadi tidak lagi bicara meningkatkan efisiensi lagi, tetapi sudah bagaimana merubah suatu bisnis itu menjalankan bisnisnya. Nah, ini menjadi penting bahwa transformasi digital itu pada saatnya nanti, apabila itu sudah dilakukan terus-menerus di suatu perusahaan, maka transformasi bisnisnya secara menyeluruh. Selanjutnya, kenapa momentumnya kita lihat bahwa ada berbagai teknologi-teknologi yang mendukung adanya industri 4.0 ataupun juga transformasi.
dari berbagai teknologi itu ternyata mencapai titik temunya di satu dekade terakhir ini. Jadi seperti Web of 2.0, cloud, mobile, big data, analytics, visualization, IoT, smart machine, itu mulai bertemu di dekade ini. Oleh karena itu, ketika teknologi ini bertemu, memungkinkan inovasi itu terjadi dalam bisnis. Nah, ini yang jadi perhatian juga mengenai artificial intelligence, di mana nanti teknologi ini diperkirakan akan merubah bagaimana suatu proses bisnis di kemudian hari nanti. Kita akan lanjut. Nah, mungkin saya akan mulai dari S-curve of innovation. Kita lihat bagaimana kinerja, bagaimana perbandingan antara waktu dan performa suatu bisnis, dan bagaimana inovasi itu dilakukan. Kita lihat pada akhirnya suatu teknologi itu akan mencapai maturity-nya dan akan mulai discontinuity, akan mencapai discontinuity. Dan teknologi baru itu akan menciptakan kurva baru yang akan meningkatkan performa perusahaan. Apabila perusahaan itu tidak melakukan langkah untuk bertransformasi menuju suatu teknologi baru, maka dia akan ketinggalan dengan perusahaan yang sudah melakukan transformasi. Ini menjadi suatu peringatan dini sebenarnya untuk pelaku bisnis dan juga para nanti yang akan bekerja di perusahaan, bahwa pada suatu saat nanti akan terjadi transformasi teknologi yang akan merubah kurva, menciptakan kurva baru yang itu akan menentukan survival dari perusahaan, menentukan keberlangsungan suatu perusahaan dapat bersaing atau tidak. Baik. Nah, transformasi di perusahaan itu sudah sulit untuk dilakukan. Dan transformasi digital itu lebih sulit lagi untuk dilakukan. Jadi ini adalah suatu proses yang tidak mudah, butuh waktu. Kita coba lihat bagaimana success rate-nya, tingkat keberhasilannya dari survei yang dilakukan tahun 2018. Dari 100 perusahaan ternyata hanya 30%-nya yang sukses. Jadi dari berbagai usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan transformasi digital, ternyata perusahaan-perusahaan yang sukses itu hanya 30%-nya. Dan 16%-nya yang mengatakan bahwa transformasi digital itu bisa meningkatkan kinerjanya. Dan itu bisa berjalan secara sustainable atau jangka panjang. Nah, 7% itu mengatakan bisa melakukan, kinerjanya itu meningkat, melakukannya, kinerjanya meningkat, tetapi dalam jangka panjang pada akhirnya nggak sustain. Tidak bisa bertahan kinerjanya itu. Nah, ini kan menjadi pertanyaan sebenarnya. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau itu bisa dilakukan, sudah meningkat kinerjanya, kenapa pada akhirnya kinerja tersebut itu tidak bisa bertahan lama? Bahkan di perusahaan-perusahaan yang secara digital itu cukup exposure-nya cukup tinggi, tingkat keberhasilannya juga hanya 26%. Jadi seperti perusahaan yang sudah high-tech, media, telekom, itu juga struggling, juga berjuang mencapai transformasi yang berkepanjangan. Ini menjadi lebih sulit lagi ke industri-industri yang sifatnya tradisional, seperti oil and gas, otomotif, infrastruktur, dan juga perusahaan-perusahaan di bidang farmasi atau obat-obatan, di mana tingkat keberhasilannya itu berada di antara 4-11%. Nah, ini jadi pertanyaan, kenapa industri-industri yang sifatnya tradisional, manufacturing yang tradisional, ini menjadi sulit untuk melakukan transformasi digital.
Baik, itu kita akan gali selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya menavigasi transisi ini? Bagaimana menavigasi transisi ini? Kita lihat dulu. Digital transformation isn't really about technology, it's about strategy. Jadi transformasi digital itu ternyata kenapa sukses rate-nya itu rendah? Kenapa tingkat keberhasilannya rendah? Itu dikarenakan bahwa banyak perusahaan menganggap bahwa transformasi digital itu adalah bagaimana mengadopsi suatu teknologi baru. Bagaimana menggunakan teknologi baru dalam proses bisnisnya. Tetapi tidak melihat itu sebagai suatu strategi bisnis. Oleh karena itu, ini yang coba ditekankan dalam paparan saya, bahwa transformasi digital itu bukan membeli teknologi baru, menerapkan teknologi baru, tapi bagaimana itu menjadi suatu strategi perusahaan. Kalau kita lihat bahwa bagaimana perusahaan yang mengimplementasikan teknologi digital itu sendiri, mana yang sukses, mana yang tidak sukses, pada dasarnya yang sukses maupun tidak sukses mengimplementasikan teknologi yang sama. Mengimplementasikan teknologi yang sama. Tetapi kalau kita lihat di sini yang menarik adalah yang tidak sukses itu tinggi di area robotik misalnya. Bahwa mereka berpikir mereka banyak mengimplementasikan teknologi-teknologi robotik. Tetapi yang sukses itu kebanyakan lebih banyak bagaimana mereka mengelola informasi dari bisnis mereka. Sehingga mereka bisa mengambil keputusan-keputusan yang tentu saja tepat bagi bisnis mereka. Sehingga mereka dapat bersaing. Jadi sekali lagi bahwa yang kita perlu tekankan di sini bagaimana kita bisa melakukan transformasi digital adalah tidak mengenai bagaimana Anda membeli suatu teknologi, menerapkan pada bisnis Anda. Tetapi bagaimana Anda melakukan transformasi perusahaan Anda dengan alatnya adalah teknologi digital. Itu yang harus ditekankan di sini. Baik. Dari berbagai perusahaan-perusahaan yang sukses tersebut, dapat 5 faktor sebenarnya yang perlu ditekankan dalam melakukan transformasi digital. Jadi bagaimana transformasi digital itu bisa dilakukan apabila faktor-faktor ini dipersiapkan. Kita lihat ada 5 faktor, yaitu adalah leadership, business innovation, human resource capability, technology transition, dan organization transformation. Jadi di sini ada kepemimpinan yang menjadi kunci dari 5 faktor tersebut, yang menjadi pengikat dari 5 faktor tersebut, dari 4 faktor yang lainnya. Faktor yang kedua adalah inovasi dalam bisnis itu sendiri. Human resource capability, bagaimana kapabilitas tenaga employee atau worker di pekerja di mana teknologi transisi dalam perusahaan itu bisa dilakukan, dan juga bagaimana organisasi bertransformasi, beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang baru itu. Karena teknologi yang tentu saja akan merubah bagaimana suatu perusahaan itu berjalan. Bagaimana proses itu berjalan di perusahaan juga akan berubah. Oke, kita akan bahas masing-masing dari faktor ini. Pertama adalah leadership. Untuk melakukan transformasi digital, tentu saja diperlukan visi dari perusahaan. Jadi, para pemimpin di perusahaan sendiri harus memahami kenapa dan kemana perusahaan itu akan mengarah ketika melakukan transformasi digital. Jadi, pemimpin-pemimpin perusahaan itu harus memiliki visi yang jelas
sebenarnya kemana perusahaan itu akan dibawa ketika akan melakukan suatu transformasi digital. Di mana ujungnya nanti perusahaan ini. Dan yang kedua adalah bagaimana membuat suatu strategi yang jelas dan dapat dieksekusi oleh komponen-komponen di bawahnya, di komponen-komponen struktur perusahaan itu. Bagaimana strategi itu bisa dieksekusi, dan yang terakhir adalah bagaimana si top manajemen juga punya komitmen untuk mengeksekusi ini. Karena apa? Karena ini akan menjadi jalan yang panjang. Jadi kalau perusahaan itu membayangkan bahwa dalam satu proses bisnisnya itu dirubah, ditransformasi dengan mengaplikasikan teknologi digital, itu suatu proses yang bisa dilakukan dengan singkat. Jadi dibeli teknologinya, disediakan teknologinya, diimplementasikan, dan pekerja mulai diadaptasikan dengan sistem yang baru tersebut. Tetapi kalau tidak ada strategi yang jelas, maka itu akan berjalan sangat lambat dan bukannya meningkatkan kinerja perusahaan, malah akan menurunkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu diperlukan komitmen dari manajemen, karena ini akan membutuhkan waktu yang panjang dan usaha yang besar. Nah, persyaratannya adalah dalam melakukan ini, ternyata dalam leadership skill dan capability. Jadi dibutuhkan kemampuan dan kapabilitas leadership yang kuat dari leader-leader di perusahaan. Selain itu, bagaimana juga kita memiliki leader yang secara teknologi digital itu paham. Oleh karena itu, kita membutuhkan leader-leader yang memahami sebenarnya teknologi, terutama teknologi digital itu sendiri. Nah, ini penting. Kalau ini dua hal ini tidak dimiliki, maka sulit untuk mengeksekusi tiga hal ini. Bagaimana menciptakan visi, menciptakan strategi, dan juga menciptakan komitmen di manajemen. Nah, kita lihat dulu hasil surveinya. Kita lihat di sini bahwa semakin tinggi keberhasilannya transformasi digital itu, ternyata semakin ditentukan bagaimana si pemimpin perusahaan itu memiliki skill yang dibutuhkan dan juga punya kapabilitas yang dibutuhkan, serta bagaimana perusahaan memiliki pemimpin yang memahami bagaimana tren-tren digital dan juga teknologi itu berkembang. Jadi ini kita nanti membutuhkan lebih banyak pemimpin yang selain memiliki kemampuan leadership, kepemimpinan yang baik, tapi juga memahami bagaimana perkembangan teknologi. Nah, ternyata tingkat pemahaman itu menentukan juga keberhasilan perusahaan untuk melakukan transformasi digital. Baik, selanjutnya inovasi bisnis. Nah, kalau kita melakukan transformasi digital, Anda harus memahami bagaimana bisnis Anda. Apa yang perlu dipahami, yaitu adalah bagaimana model bisnis Anda, bagaimana proses bisnis Anda, dan sejauh mana kapabilitas bisnis Anda. Lalu, setelah Anda memahami itu, Anda harus memahami juga tujuannya Anda. Apakah Anda ingin meningkatkan pendapatan perusahaan atau meningkatkan pangsa pasar perusahaan, meningkatkan kepuasan konsumen, ataupun juga ingin menurunkan biaya operasional dari perusahaan. Nah, ini harus jelas, ataupun Anda ingin melakukan ketiga-tiganya. Tapi intinya adalah Anda harus jelas inovasi ini akan mengarah kemana. Jadi Anda tahu posisi Anda seperti apa sekarang, dan inovasi ini akan membawa Anda kemana. Nah, perubahan-perubahan itu akan terjadi, Anda suka atau tidak, perubahan akan terus terjadi. Oleh karena itu, kita coba lihat. Kita lihat dulu,
di sini, ini adalah smiling curve dari Tansy. Kita harus memahami bisnis kita. Kalau kita lihat di manufacturing, itu value added, itu ada di sisi paling kiri dan sisi paling kanan sebenarnya. Ini yang paling memberikan value added tertinggi. Jadi kalau Anda mau melakukan inovasi bisnis, Anda akan melakukan inovasinya di mana? Nah, seringkali bahwa perusahaan manufacturing berfokus di proses manufaktur itu sendiri, atau purchasing, atau storage. Nah, ini padahal ini suatu hal yang memberikan inovasi yang paling nilai tambah yang paling kecil dibandingkan yang lain. Nah, karena itu ini penting dipahami oleh perusahaan. Kalau kita lihat di awal tahun 2000-an, inovasi itu memang nilai tambah itu memang diberikan di proses manufacturing. Di awal tahun 2000-an, di awal abad 20, tahun 1900-an. Nilai tambah diberikan di proses manufacturing. Namun seiring dengan perjalanan waktu, ternyata nilai tambah itu mulai diberikan di bagian-bagian seperti R&D, branding, design, dan juga maintenance, marketing, distribution, dan juga financing option. Jadi opsi-opsi untuk financing. Jadi oleh karena itu kita lihat sekarang banyak produk-produk yang menawarkan opsi-opsi pembelian, baik kredit maupun cash. Nah, karena itu sekarang kurvanya berubah, di mana nilai tambah itu ada di area paling kiri dan di paling kanan. Ini yang menjadi pemikiran sekarang. Sebenarnya kalau kita melakukan suatu inovasi di bisnis kita, kita akan melakukan di mana? Di area mana ini? Kalau saya sarankan sih memang di area-area yang memang memberikan nilai tambah yang paling besar dalam bisnis Anda. Tapi sekali lagi, kurva ini adalah suatu penyederhanaan. Belum tentu di setiap bisnis akan sama kurvanya. Nah, oleh karena itu kita harus pahami di mana nilai tambah bisnis kita, dan di titik tersebutlah kita akan transformasi digital. Itu idealnya. Idealnya memang seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan lanjut. Kita lihat ini adalah bisnis-bisnis yang bertransformasi. Ini diambil di akhir tahun 2019. Ada 20 bisnis yang melakukan transformasi terbesar. Di mana kita lihat Netflix. Netflix itu dulu mengandalkan konten-konten dari penyedia yang lain, seperti Warner Brothers, Disney, dan lain-lain. Tetapi sekarang Netflix mulai shifting, di mana dia memberikan konten-konten originalnya. Di sini Adobe, kita sering kenal Adobe Reader, ternyata dia mulai bertransformasi, di mana 27% keuntungannya diciptakan oleh bagaimana dia menciptakan digital experience bagi konsumen-konsumennya ataupun rekan-rekan bisnisnya. Amazon, kita tahu, sering kita melihat Amazon itu sebagai tempat marketplace di mana kita bisa membeli barang-barang kita. Tapi jarang orang mengetahui bahwa salah satu yang menyumbangkan keuntungan terbesar Amazon itu adalah bagaimana dia menyediakan web services. Amazon Web Services itu adalah salah satu yang mendominasi di dunia ini sekarang. Microsoft sendiri dulu berfokus untuk menyediakan operating system dan aplikasi-aplikasi. Sekarang dia berfokus pada intelligent cloud, dia menyediakan cloud. Kita lihat bahwa dari transformasi digital, dari transformasi yang dilakukan, kebanyakan itu adalah perusahaan-perusahaan teknologi. Kita memang ada perusahaan-perusahaan non teknologi seperti Fujifilm. Fujifilm pun dia bertransformasi, di mana sekarang
perusahaan itu berfokus pada medical imaging dan healthcare. Kita sering kenal Fujifilm sebagai perusahaan yang menyediakan dulu kamera dan juga menyediakan pocket kamera dan film untuk untuk kamera tersebut. Namun sekarang dia berfokus pada medical imaging. Jadi kalau kita nanti di foto X-ray itu Fujifilm, bisa jadi produk dari Fujifilm. Dan ada perusahaan-perusahaan non teknologi seperti Orsted dan lain-lain. Nah, Philips sendiri itu mungkin kita kenal sebagai perusahaan elektronik dulu, sekarang dia fokusnya di healthcare, di mana keuntungannya itu, growth-nya itu disumbangkan dari situ, dari healthcare. Bagaimana bisnis-bisnis yang sudah mapan pun terus bertransformasi di sini. Jadi ini yang kita perlu pahami, bahwa semua bisnis besar pun mencoba untuk melakukan transformasi. Oke, kita akan lanjut. Human resources capability. Kalau kita tidak menyiapkan sumber daya manusia kita, maka transformasi digital itu tidak bisa dilakukan. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Yang pertama kali itu adalah upskilling. Itu perusahaan mulai meningkatkan kemampuan dari pekerjaannya di area pekerjaan yang dia lakukan sekarang. Jadi kalau si pekerja tersebut terkait di bidang-bidang tertentu, nah ditingkatkanlah kemampuannya sehingga dia bisa melakukan pekerjaannya dengan teknologi digital sekarang, karena itu disebut upskilling. Jadi dia tetap melakukan di pekerjaan yang sama, tetapi ditambah pengetahuannya terkait dengan kemampuan digital. Dan ada juga namanya reskilling. Dengan transformasi digital itu, maka struktur dari pekerjaan juga berubah. Jenis pekerjaan juga akan berubah. Nah, pekerja-pekerja yang kita miliki dan jenis pekerjaannya itu akan hilang, maka itu harus kita reskilling, harus kita berikan lagi pengetahuan supaya dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Nah, ini harus dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan transformasi digital. Apabila tenaga kerjanya tidak coba untuk di upskilling ataupun di reskilling, maka akan sulit perusahaan melakukan transformasi digital itu. Karena itu kita juga harus meningkatkan digital capabilities dan adaptation atau kemampuan digital dan adaptasi digital dari semua pekerja kita. Kalau kita mau melakukan transformasi digital yang menyeluruh. Baik, yang selanjutnya adalah kita lihat barriers to maturity stage. Apa yang sebenarnya menghambat transisi perusahaan menjadi lebih mapan dalam transformasi digitalnya. Kita lihat di sini adalah insufficient tech skill. Ternyata itu sering muncul saat dia mulai developing menuju maturing, atau dari mulai tumbuh dan menuju lebih mapan. Ini menjadi masalah ternyata. Memiliki pekerja-pekerja yang memiliki kemampuan dalam teknologi. Nah, ini menjadi tantangan di perusahaan nanti. Bagaimana menyediakan pekerja-pekerja yang memiliki kemampuan teknologi. Dimanapun itu, di bidang apapun itu, teknologi akan menyentuh pekerjaan mereka. Dan yang pertama juga yang muncul itu adalah too many priorities. Ini menunjukkan bagaimana perusahaan yang sudah dibicarakan tadi membuat suatu strategi itu harus hati-hati supaya nanti tidak terlalu banyak prioritas-prioritas yang harus dicapai sehingga orang yang mengeksekusinya nanti kebingungan. Nah,
Untuk yang di awal-awal, tingkat awal, itu permasalahannya itu adalah lack of strategy, many priorities, too many priorities, and lack of management understanding. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk di awal-awal transformasi itu, tech skill itu ternyata nggak muncul. Jadi perusahaan-perusahaan yang awal melakukan adaptasi teknologi digital itu biasanya mengadaptasi teknologi-teknologi yang masih sederhana, tahapan awal, karena itu permasalahan itu tidak muncul. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin rumit teknologi yang diadaptasi, semakin dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan teknologi yang tinggi. Nah, baik. Selanjutnya, bagaimana mentransformasi organisasi? Yang pertama adalah kalau kita melakukan transformasi digital, pasti dengan sendirinya pekerjaan itu akan berubah. Dengan pekerjaan itu akan berubah, jenis-jenis pekerjaan itu akan berubah, maka organisasi juga akan bertransformasi menyesuaikan. Oleh karena itu, dalam melakukan transformasi digital, perusahaan harus bisa meredefinisi sebenarnya peran-peran individual dari anggota perusahaannya dan apa tanggung jawabnya dalam melakukan transformasi digital ini. Dan yang kedua adalah sebaiknya perusahaan-perusahaan mulai memikirkan adanya integrator dan juga teknologi innovation manager. Ada orang-orang yang bertanggung jawab untuk menerjemahkan dan mengintegrasikan metode-metode baru, metode digital baru, dan bagaimana proses pekerjaan itu akan berubah. Jadi ada orang yang bertanggung jawab melakukan integrasi, bagaimana menerjemahkan dan bagaimana mengintegrasikan metode digital baru itu dalam pekerjaan di perusahaan. Dan selain itu adanya teknologi innovation manager, yaitu orang yang bertanggung jawab untuk mengatasi gap antara cara bekerja atau bagian-bagian bisnis yang sudah mulai bertransformasi digital dan masih melakukan cara tradisional. Karena nggak mungkin bisnis itu berubah 100% bertransformasi digital. Berarti ada bagian-bagian awal, bagian-bagian dari bisnis yang mulai ditransformasi secara digital. Dan ada yang belum. Nah, ada orang yang mengatasi permasalahan-permasalahan dalam bagaimana bagian-bagian yang sudah bertransformasi digital itu bekerja dengan bagian-bagian yang belum bertransformasi digital. Dan selain itu, organisasi juga harus memperkuat cara baru bekerja dan perilaku dari pekerjanya dalam menjalankan transformasi tersebut melalui mekanisme formal. Berarti perusahaan itu harus mulai membuat peraturan yang mendorong terjadinya transformasi. Dan yang terpenting di sini adalah top management itu harus orang yang mengarahkan. Jadi tidak bisa itu diserahkan di layer yang lebih bawah, di lapisan-lapisan bawah. Itu harus menjadi perhatian dari top management. Karena managing changes and build new culture, bagaimana mengelola perubahan dan membangun suatu budaya baru di perusahaan ini harus menjadi perhatian dari top management. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Communicate the transformation. Ternyata dari hasil survei yang dilakukan dari berbagai institusi internasional, keberhasilan itu ditentukan bagaimana si top management itu mengkomunikasikan transisi tersebut. Transisi dari tradisional menjadi digital transformation. Itu harus dikomunikasikan. Karena ini akan menimbulkan shock, menimbulkan ketakutan
bagi anggota organisasinya. Banyak akan orang berpikir apakah pekerjaan saya akan tetap ada, saya akan dipindah kemana kalau transisi ini dilakukan, apa risikonya bagi saya. Nah, ketakutan-ketakutan tersebut akan menimbulkan penolakan terhadap perubahan. Oleh karena itu, bagaimana mengkomunikasikan itu jadi penting, bahwa bagaimana perusahaan itu bertransformasi itu untuk tujuan yang lebih besar. Oleh karena itu, perlu sekali di organisasi itu terus mengkomunikasikan proses dari transisi menjadi digital proses ini itu berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya. Sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah punya 5 faktor tersebut, bagaimana kita mengeksekusinya di lapangan? Nah, ini yang kita akan bahas selanjutnya. Bagaimana mengeksekusi transformasi digital di lapangan. Jadi ketika kita sudah memiliki 5 faktor tersebut, kita sudah memiliki kapabilitas untuk menjalankan 5 faktor tersebut, kita execute nih di lapangannya. Nah, bagaimana mengeksekusinya di lapangan? Pertama adalah kita harus ingat, ideas are commodity, execution of them is not. Jadi ide itu mudah sekali dimunculkan. Dan kadangkala ide itu banyak sekali muncul ide di dalam organisasi, dan bisa jadi banyak orang punya ide yang sama. Tetapi mengeksekusi ide tersebut itu sesuatu yang berbeda. Punya ide itu baik, tetapi mengeksekusi ide kita itu luar biasa. Nah, kita akan lihat step by step-nya. Kita akan mulai dari pertama adalah identify the pain point or improvement. Jadi kita bagaimana mengidentifikasi pain point dan improvement. Nanti kita akan bahas istilah ini apa, buat yang belum sering mendengarnya. Kita mereview solution-nya seperti apa, mendesain transformasinya bagaimana, membuat pilot project, lalu melakukan implementasi. Nah, ini adalah prosesnya. Dia akan terus berulang sampai kapanpun, ini akan terus berjalan seperti ini. Baik, kita lihat satu persatu. Identify the pain point or improvement. Yang pertama adalah pain point itu apa? Itu adalah problem-problem yang critical problem that your company facing. Jadi apa sih permasalahan-permasalahan kritis yang dihadapi oleh perusahaan? Sorry. Nah, ini yang harus diketahui dulu oleh pihak perusahaan. Sebenarnya pain point-nya perusahaan itu ada di mana, dan kita mulai dari situ. Problematika yang paling kritis di perusahaan itu apa, dan kita akan mulai dari situ. Setelah itu, improvement. Kalau perusahaan dirasa nggak punya permasalahan yang berarti selalu ada room for improvement. Jadi ada bagian-bagian dari bisnis Anda yang perlu diimprove atau ditingkatkan sebagai antisipasi perubahan-perubahan di masa mendatang. Perubahan-perubahan bisa dibawa oleh pesaing kita, dibawa oleh konsumen kita. Itu perubahan-perubahan itu akan mendorong improvement. Nah, kira-kira kita harus lihat kira-kira room for improvement-nya ada di mana supaya kita bisa melakukan peningkatan kinerja bagi perusahaan. Dan sebagai sebagai guidance, sebagai acuannya, kita bisa mulai dari value chain-nya Anda. Value chain Anda, dari proses bisnis Anda muncul value chain, dan itu bisa menjadi guidance Anda untuk menganalisa sebenarnya pain point itu ada di mana, improvement-nya di mana. Nah, kita akan mulai nanti dari aktivitas-aktivitas yang memberikan nilai tambah yang terbesar. Jadi kita lihat nih,
value chain-nya kita di mana, pain point-nya di mana, atau improvement yang bisa dilakukan di mana, dan kita pilih aktivitas-aktivitas kira-kira yang akan memberikan value added tertinggi, nilai tambah tertinggi. Karena kalau kita bicara masalah, kita bicara improvement, pasti alternatifnya banyak. Nah, pertanyaannya mulainya dari mana? Mulainya dari titik-titik yang memberikan nilai tambah yang tertinggi. Oke, next. Kita lihat nih value chain yang diperkenalkan oleh Porter. Ini kita lihat di sini ada support activities dan primary activities. Transformasi digital itu ada teknologi itu menyentuh value chain yang lain, infrastruktur perusahaan, human resource management, procurement, inbound logistik, marketing, operation, sampai juga dengan services. Kita harus analisa mana yang memberikan pain point-nya masing-masing apa, dan mana yang memberikan nilai tambah yang tertinggi. Nah, itu kita analisa. Kita lihat misalkan pain point atau improvement yang bisa dilakukan struktur apa, human resources apa, bisa juga teknologi R&D kita apa, inbound logistik apa, kita analisa semuanya, nanti kita pilih mana yang kemungkinan akan memberikan nilai tambah yang terbesar bagi perusahaan. Nah, sekarang dari semua opsi yang ada, kita sudah menentukan mana titik-titik yang kita. Nah, sekarang kita harus lihat review solutionnya. Kita harus mencari digital leverage-nya. Daya ungkit dari digital itu sendiri. Kita harus melihat opsi-opsi dari teknologi digital apa yang kita bisa adaptasikan di proses yang kita ingin perbaiki atau tingkatkan. Nah, opsi teknologi apa saja? Nah, dalam memilih opsi teknologi, itu kita harus lihat, pertimbangkan ketersediaannya kita seperti apa. Di Indonesia ketersediaannya seperti apa. Sustainability-nya, secara jangka panjang teknologi yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut itu akan tersedia tidak. Nah, ini yang harus dipertimbangkan. Jadi kita lihat permasalahannya apa. Setelah kita lihat permasalahan ataupun titik improvement atau yang ingin kita tingkatkan apa, kita lihat teknologi digitalnya apa yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan ataupun memperbaiki permasalahan tersebut. Lalu kita pilih teknologi yang tersedia dan akan tersedia secara jangka panjang. Nah, sekarang apa yang kita harus lakukan selanjutnya adalah pertama, measure the impact. Jadi kalau kita menerapkan teknologi ini, kira-kira berapa persen peningkatan kinerja yang akan terjadi. Setelah kita tahu berapa peningkatan kinerja yang akan terjadi, kita bisa mereview sebenarnya return on investment. Berarti biaya yang dikeluarkan berapa, kemungkinan penambahan pendapatan atau manfaat yang akan terjadi berapa kira-kira. Dan kita akan mulai dari adaptasi teknologi yang paling mudah dilakukan. Kita lihat dulu semudah apa adaptasi itu akan dilakukan. Dari sisi human resources-nya, dari sisi teknologinya, dari sisi kemampuan organisasinya. Kita lihat. Baik. Nah, kita akan lihat di sini impact of digitalization. Di sini kita lihat dari survei yang dilakukan, ini adalah aksisnya adalah point of digitalization journey. Jadi ini sejauh mana dia melakukan proses digitalisasi dalam bisnisnya. Dan bagaimana impact-nya. Setelah dilakukan survei, ternyata semakin kita melakukan transformasi digital, itu semakin besar juga impact-nya terhadap kinerjanya. Namun, kita lihat di sini, ada bisnis-bisnis yang mudah untuk melakukan adaptasi digital, ada yang lebih sulit. Kita lihat di sini yang
sektor-sektor yang tradisional seperti manufacturing, logistik, healthcare, itu akan lebih sulit untuk melakukan transformasi digital. Sedangkan banking, insurance, retail, dan media itu cenderung akan lebih mudah. Tetapi kita lihat sekarang kalau untuk bisnis media sudah mencapai transformasi digital yang tingkat lanjut. Mungkin beberapa dari kita sudah berlangganan Netflix, sudah berlangganan View, dan kita sudah mulai jarang, lebih sering melihat YouTube daripada melihat televisi. Nah, ini yang menjadi kunci dari perubahan di media itu, karena adanya digitalisasi. Nah, kita lihat dari teknologinya, ada teknologi-teknologi yang sudah mapan, ada yang teknologi-teknologi belum mapan. Tapi ada juga di mana posisi teknologi itu membawa impact, membawa dampak. Kita lihat seperti augmented reality itu akan membawa impact yang sangat besar, tetapi berdasarkan berdasarkan survei itu masih berkembang si teknologinya. Nah, kita bisa menganalisa sebenarnya teknologi berdasarkan matriks ini, kira-kira sustainability-nya seperti apa, sudah mapan belum teknologinya. Nah, kita bisa mengadaptasi teknologi-teknologi tersebut dalam perusahaan. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kita tahu, kita pilih permasalahan apa yang akan kita selesaikan, kita memilih teknologinya apa untuk melakukan transformasi digital tersebut dalam bagian tersebut, kita harus mendesain transformasinya. Pertama itu adalah seperti yang kita sampaikan sebelumnya, harus mendesain change story-nya. Bagaimana kita mendesain cerita kepada seluruh anggota organisasi atau bagian-bagian yang akan ditransformasi tersebut, kenapa kita harus berubah. Kenapa kita harus berubah? Itu kita harus rancang dulu. Kalau enggak, orang-orang enggak mengerti kenapa kita harus melakukan transformasi ini. Selanjutnya adalah kita harus memilih siapa person in charge, siapa yang bertanggung jawab terhadap transformasi ini. Enggak bisa itu dicantolin ke jabatan tertentu. Harus ada orang yang secara full time itu bertanggung jawab dalam melakukan transformasi tersebut. Atau bahkan kita perusahaan bisa membuat tim yang bertanggung jawab, yang full time, bagaimana membimbing organisasi dalam melakukan transformasi digital. Setelah itu kita harus membuat roadmap-nya, bagaimana kita membuat roadmap fase-fase pencapaian dari transformasi digital dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dan kita merancang sebenarnya long term goals-nya apa, long term goal-nya apa. Setelah itu kita juga mendesain short term-nya apa. Jadi sasarannya itu, transformasi yang kita lakukan itu sudah dirasakan manfaatnya, ada pencapaian-pencapaian yang bisa dicapai dalam waktu 90-100 hari. Kenapa? Itu akan menentukan semangat dari orang-orang yang melakukan transformasi digital tersebut. Setelah itu kita harus merancang key performance indicator supaya kita bisa memonitoring pencapaian dari long term goal dan juga desain bagaimana kita mengukur pencapaian dari short term goals-nya kita. Jadi kita harus rancang ini, ada key performance indicator-nya supaya kita bisa melihat performance-nya. Baik, selanjutnya. Nah, setelah kita lakukan, kita rancang semuanya, mendesain transformasi tersebut, kita lakukan pilot project. Jadi kalau di satu bagian itu, misalkan ada 5 mesin, kita pilot project kan satu mesin atau satu lini atau satu bagian kecil dalam proses kerja tersebut untuk ditransformasikan, dibuat pilot project-nya.
dan dikomunikasikan apa yang sudah dirancang sebelumnya, change story-nya, roadmap-nya, KPI-nya, dan juga in charge-nya. Setelah dikomunikasikan, fokuslah pada small achievement dulu. Setelah itu mulai lanjut ke pencapaian-pencapaian yang lebih besar. Karena apa? Karena ini akan mengolah ketakutan, menjaga spirit dari organisasi, dan juga Anda bisa di sini, Anda membuat create database for problem and solutions. Jadi Anda mulai membuat tuh, ketika terjadi permasalahan, kita bisa menyusun database-nya. Kita lihat apa permasalahannya, kira-kira solusinya seperti apa. Setelah kita lakukan itu, kita measure sustainability. Ini bisa nggak sih dilakukan secara jangka panjang di perusahaan? Untuk itu, kita harus mereview sebenarnya pencapaian-pencapaian kita. Setelah direview pencapaian kita, maka ada keputusan dari manajemen, top manajemen, untuk lanjut atau tidak. Diperbesar skalanya atau tidak. Nah, setelah kita diambil keputusan untuk lanjut, maka sebaiknya dilakukan formalize new behavior and ways of thinking. Jadi dibuatlah regulasi-regulasi perusahaan, dibuat prosedurnya, dan dibuat working instruction-nya. Supaya saat tadinya kita buat pilot project di bagian yang kecil, saat kita perbesar seluruh bagian tersebut itu ditransformasi, kita sudah punya regulasinya, prosedurnya, dan working instruction-nya. Oke? Setelah itu, kalau pilot project itu berhasil, maka kita mulai scale up. Dalam melakukan scale up, implementasi menyeluruh itu di bagian perusahaan, kita harus melakukan workforce training. Persiapkan tenaga kerja Anda, lalu increase the capacity. Setelah Anda persiapkan tenaga kerja, mulai Anda meningkatkan kapasitasnya. Jadi diperbesar, di scale up. Kapasitas itu. Dan selanjutnya, kita harus mengukur kinerjanya. Selalu kita ukur kinerja tersebut. Setelah kita scale up, kita selalu ukur kinerjanya. Supaya kita bisa memonitor achievement-nya dan sebenarnya untuk menjaga komitmen manajemen sebenarnya. Karena nanti itu dalam skala kecil dan skala besar itu akan berbeda. Pilot project dengan skala menyeluruh di satu bagian perusahaan, misalkan di bagian produksi ataupun procurement, itu akan berbeda masalahnya. Karena itu terus diukur measurement-nya supaya kita bisa melakukan perbaikan secara terus-menerus. Kalau sudah mapan, maka kita mulai susun new initiative. Project-project baru yang bisa kita lakukan setelah kita berhasil mentransformasi sebagian dari proses kita lakukan itu terus-menerus sampai nanti perusahaan pada akhirnya akan bisa bertransformasi secara menyeluruh. Nah, untuk ini kita ingat one big use the big image. Jadi kita harus lihat bahwa risikonya memang tinggi melakukan transformasi digital. But the problem is kalau kita tidak bertransformasi, pesaing kita akan bertransformasi, itu dia. Baik, untuk terakhir sebelum saya sudahi presentasi saya, itu ini yang kemungkinan yang diperlukan oleh perusahaan di masa mendatang, skill, kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh pekerja-pekerjanya, yaitu adalah terkait dengan change management, customer behavior. Apa customer behavior ini penting? Karena terjadi knowledge maze di konsumen sekarang. Di mana konsumen itu mulai kebingungan karena informasi itu terlalu banyak mengenai produk, semakin kebingungan si konsumen itu. Akhirnya karena semakin kebingungan, maka customer akan mengharapkan ada suatu mekanisme yang memberitahu sebagai konsumen sebaiknya
Saya itu harusnya melakukan apa? Ini menjadi ini apa namanya? Menjadi perhatian sebenarnya. Karena perilaku konsumen itu akan sangat berubah karena teknologi ini dan karena arus informasi juga. Selain itu ada privacy law. Kalau kita mau mengambil data, itu bagaimana hukumnya nanti? Karena saat ini hukum terkait ini mungkin belum banyak disentuh di Indonesia. Tapi saat nanti kemudian hari semakin besar data pribadi diberikan oleh konsumen sehingga perusahaan lebih mudah untuk memahami konsumennya, maka ini jadi penting privacy law. Seiring dengan adanya privacy law, data security itu jadi penting juga. Apalagi kalau perusahaan mulai mendigitalisasi prosesnya. Bisa dibayangkan kalau perusahaan mendigitali proses perusahaannya, tetapi security-nya tidak dibangun. Nah ini jadi permasalahan nanti. Dan yang selanjutnya adalah big data analytics. Teknologi bisa dibeli, tetapi informasi itu tetap harus diolah oleh manusia nanti. Ada bagian-bagian yang saat ini itu belum bisa dieksekusi secara otomatis oleh sistem. Butuh pertimbangan oleh manusia. Ada wisdom yang harus diberikan oleh manusia, karena itu big data analytics ini jadi penting. Orang-orang yang punya kemampuan big data analytics. Bagaimana juga membangun infrastruktur Internet of Things di perusahaan Anda juga jadi penting, dan juga artificial intelligence. Ini kemudian menurut saya kunci dalam keberhasilan persaingan. Artificial intelligence mungkin masih jauh sekarang, tetapi sudah mulai dibangun. Oleh karena itu penting sekali kita memiliki tenaga-tenaga kerja yang memiliki kemampuan-kemampuan di bagian-bagian ini. Saya juga terbuka untuk diskusi terkait dengan apa yang saya sampaikan. Jadi ini bukan sesuatu yang fix, masih besar kemungkinan ini bisa berkembang ke depannya. Baik, terima kasih. Itu paparan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagi yang ingin menghubungi langsung atau berdiskusi langsung dengan saya, Anda bisa hubungi saya di sini. Ini ada email saya dan juga ada nomor WhatsApp saya. Oke, sekian dari saya. Semoga ada diskusi yang menarik di sini. Saya tunggu. Ya, oke. Terima kasih Pak Cahyo. Ya, saya pikir itu paparannya menarik ya. Seperti saya membayangkan kalau paling dekat itu adalah Unparnya misalnya. Bagaimana Unpar itu mentransformasi menjadi sebuah entitas yang digital misalnya. Ya, dan kelihatannya memang tidak cuma melulu itu adalah aspek teknologi ya, berarti itu juga kita perlu memperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan, entah itu yang paling utama ya, kalau Unpar ya kaitannya dengan manusianya ya, berarti mungkin lebih banyak fokus ke manusia berarti ya. Betul. Nah, kalau perusahaan manufaktur ya mungkin mereka concernnya kemana ya, apakah itu ke produk barangnya atau apa ya, berarti fokus ke produk barang. Tapi setiap aspek itu tetap harus diperhatikan ya. Nah, sambil menunggu mungkin atau memancing pertanyaan-pertanyaan, di sini ada mungkin mohon bisa melakukan pertanyaan lewat Q&A box-nya ya, supaya kami bisa pantau ya. Oke, sambil menunggu ya kalau misalnya ada pertanyaan. Nah, di slide yang terakhir itu menarik sekali ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Situ mungkin bisa merangkum apa yang sudah dipaparkan ya. Jadi yang disebut dengan transformasi digital itu tidak hanya teknologi tadi sudah disampaikan, tapi juga perlu memperhatikan poin-poin di sini ya. Misalnya
saya melihat di sini ada change management, ada customer behavior-nya, ada privacy law, data security, big data analytics, Internet of Things, artificial intelligence, dan seterusnya. Ya. Nah, mungkin kita spesifik saya ingin tanggapan Pak Cahyo ya. Kalau misalnya Indonesia kan kita tahu bahwa mayoritas itu adalah industri kecil, ya. Nah, kira-kira gimana tuh bisa mencapai yang disebut dengan transformasi digitalnya di sini? Nah, saya punya cerita menarik, Pak. Jadi, karena COVID ini, itu banyak sekali perusahaan yang terpengaruh penjualannya. Karena wabah pandemi COVID ini. Dan salah satu industri yang dipengaruhi itu adalah industri percetakan. Industri penerbit. Penerbit buku itu mengalami struggle yang luar biasa ya, banyak yang bangkrut karena pandemi COVID ini. Nah, ternyata saya ada satu penerbit itu yang ternyata dia itu bukan penerbit yang besar, bukan penerbit yang bukan penerbit yang sebesar Gramedia ataupun apa. Ternyata ada satu penerbit yang di masa pandemi COVID ini malah memberikan bonus dan peningkatan gaji. Ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena apa? Saat perusahaan-perusahaan besar itu mengandalkan platform tradisional dalam mendistribusikan dan penjualan bukunya itu mengandalkan platform tradisional seperti toko buku dan lain-lain, ternyata si perusahaan ini sejak lama banyak mengandalkan platform marketplace dalam penjualannya. Akhirnya apa? Saat pandemi COVID ini, malah penerbit ini survive dan penjualannya meningkat. Karena dia sudah mentransformasi digital proses hubungan konsumennya. Yang tadinya dihubungkan melalui toko buku, dia sudah membangun melalui platform marketplace. Oleh karena itu, dia berhasil menjalani COVID ini. Jadi, kalau kita melihat transformasi digital, mungkin kita membeli teknologi-teknologi yang luar biasa besar ataupun apapun gitu ya. Tapi sebenarnya kita menggunakan platform marketplace yang sekarang itu aja salah satu contoh transformasi digital, Pak. Ya, ya. Jadi itu salah satu contoh mengenai adaptasi digital dalam proses bisnis. Ya, oke. Okay. Ya, seperti yang sering kita dengar juga adaptasi kebiasaan baru ya. Mungkin di sini dalam pelaku bisnis juga perlu melakukan adaptasi. Ya. Betul. Ya, oke. Di sini ada beberapa penanya ya sudah mulai muncul. Ya, pertama mungkin saya beri kesempatan kepada Dananjaya Indra Putra, ya pribadi Suprapto, ya. Di sini disebutkan bagaimana suatu perusahaan, atau mau langsung menyampaikan, mangga silakan Pak Dananjaya. Silakan Pak Dananjaya. Ya, selamat siang Pak. Siang. Ya Pak, ya maaf nih. Ya Pak, saya Dananjaya Pak. Mau bertanya tadi. Jadi kebetulan nih saya dari perusahaan sih Pak. Jadi, nah ini kebetulan di perusahaan kami ini juga sedang melakukan proses transformasi digital. Nah, mungkin pertanyaan dari saya, bagaimana kami bisa melakukan benchmark Pak atas proses transformasi digital yang sudah kami lakukan. Jadi bagaimana kami bisa tahu bahwa sejauh mana kami itu sudah pada tingkatan apa atau sejauh mana kami sudah mencapai transformasi digital tersebut dan apakah arahnya sudah benar gitu Pak kira-kira. Baik, Pak Dananjaya, baik saya punya good news dan bad news-nya sebenarnya. Dalam transformasi digital, seperti juga dengan transformasi perusahaan yang lain, kita akan kesulitan Pak untuk menemukan benchmark. Karena apa? Nature dari setiap bisnis itu berbeda.
Bisa jadi perusahaan itu menghasilkan produk yang sama, tapi bagaimana si perusahaan itu dibuat dan bagaimana organisasi itu bekerja, itu masing-masing berbeda. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana si perusahaan itu memahami perusahaan itu sendiri. Jadi yang bisa menciptakan benchmark itu adalah si perusahaan itu. Tapi saran saya adalah dalam membuat benchmark, itu harus memahami teknologinya, dan juga bagaimana top management itu memberikan perhatian untuk ini. Jadi benchmarkingnya itu akan sulit kalau misalkan ke perusahaan yang lain. Even though kita menggunakan teknologi yang sama, itu beberapa pengalaman itu menunjukkan hal yang sama. Jadi misalkan ada perusahaan itu menggunakan sensor yang sama nih, sensor yang sama aja untuk memudahkan dalam proses bisnisnya. Tapi ternyata dipasang di alat yang sama, prosesnya yang sama, tetapi dalam mentransformasi digital kan merubah proses kerjanya. Tapi ternyata di setiap perusahaan itu punya cara bekerja yang berbeda dan gaya bekerja yang berbeda. Nah, benchmarknya itu kita harus pahami bahwa kita pertama adalah optimal state-nya di mana. Kalau kita suatu bisnis, suatu teknologi, kira-kira kita harus tahu optimal state-nya itu ada di mana bagi perusahaan kita. Paling mudah adalah kita mensepakati sebenarnya mensepakati KPI, karena itu perusahaan itu harus kumpul setiap bagian yang terkait dengan transformasi digital dan antar. Jadi kalau kita lakukan benchmark perusahaan lain, saya jamin Pak, perusahaan pada akhirnya akan menjadi perusahaan Pak. Gitu. Nah, yang paling penting nanti keberhasilannya itu ditentukan oleh si perusahaan itu sendiri dengan KPI-KPI yang sudah disepakati. Gitu. Nah, dalam prosesnya KPI itu akan dievaluasi Pak, kemungkinan akan dievaluasi. Nah, itu prosesnya itu harus terbimbing oleh top manajemen dari perusahaan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengevaluasi KPI-nya itu reasonable atau tidak. Kalau nggak reasonable, kita harus naikin atau kita harus turunin. Itu harus ada sense of business, harus ada intuisi bisnis nanti yang harus berjalan di situ. Itu Pak. Oke Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Ya, oke, baik. Ya, terima kasih Pak Dananjaya. Ya, berikutnya, bentar. Di sini saya lihat ada dari Andika Rega. Pertanyaannya bagaimana untuk transformasi digital untuk pelaku bisnis UMKM hanya seorang diri. Andika mungkin kalau ingin menyampaikan langsung silakan. Iya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bapak. Ya. Jadi saya mau nanya Pak, kan tadi kan yang dibilang kan transformasi digital juga harus mempunyai SDM yang kuat ya. Nah, bagaimana kalau untuk yang pelaku UMKM bisnis yang hanya diri itu gimana harus melakukan perkembangan transformasi digitalnya Pak? Karena kan jadi dibilang harus punya SDM yang kuat gitu loh untuk menyampaikan transformasi digital itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Andika. Paling saran saya sih gini ya, kalau itu Anda UKM dan Anda adalah menjalankan usaha Anda secara sendiri, sebenarnya sudah disampaikan tadi, kita harus lihat pain point-nya ada di mana. Masalah utama dalam Anda itu ada di mana. Misalkan, apakah dalam penjualan produknya, apakah dalam apakah masalahnya di produk yang Anda jual itu sendiri. Nah, kita lihat dulu masalahnya ada di mana. Setelah kita Anda analisa, akses Anda ke teknologi yang paling memungkinkan itu apa? Contohnya gini, Anda UKM nih, Anda jualan ke masing-masing orang mungkin sulit gitu. Anda coba untuk mengadaptasi teknologi space misalnya. Di marketplace itu juga Anda harus memahami bagaimana Anda menganalisa pembelian-pembelian, menganalisa karakteristik dari konsumen Anda,
supaya Anda bisa memahami sebenarnya misalkan bagaimana Anda harus berinteraksi dengan konsumen dan kira-kira produk apa yang kira-kira itu diminati oleh konsumen. Nah, Anda harus punya akses ke teknologi itu, teknologi tersebut. Bahkan sebenarnya menggunakan WhatsApp aja itu adalah salah satu bagian dari transformasi digital. Itu dia. Tapi sekarang bagaimana memaksimalisasi itu, Pak? Bagaimana memaksimalisasi media yang Anda miliki, itu yang jadi pertanyaan. Jadi Anda harus memahami teknologi itu. Jadi mulailah dari hal yang paling mudah, yang paling bisa Anda lakukan dalam bisnis Anda. Dan Anda punya akses teknologinya, dan mulai pahami itu, dan investasikan waktu Anda dalam memahami dan membangun itu. Seringkali di UMKM itu, mereka nggak sabar. Jadi kalau misalkan mereka mengimplementasikan suatu teknologi, mereka berharap mereka bisa merasakan dampaknya dalam 6 bulan atau 1 tahun mendatang. Gitu. Padahal dampak yang sebenarnya itu bisa muncul 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian. Tapi memang kita harus bangun itu. Pertanyaannya adalah sekarang teknologi itu tersedia atau tidak, Anda bisa mengakses atau tidak. Dan apabila Anda mengakses, misalkan Anda bisa mengakses teknologi di WhatsApp, bisa mengakses teknologi di Facebook atau apapun untuk membantu penjualan Anda lakukan itu. Misalkan Anda juga mau membangun produk baru, Anda coba melakukan survei juga di platform sosial media atau media-media yang lain, supaya Anda bisa mengetahui bagaimana Anda membangun produk-produk yang kira-kira akan laku di pasar nanti. Jadi jangan khawatir, sebenarnya transformasi digital itu di sekitar kita, seperti yang kita lakukan sekarang dengan Zoom ini adalah transformasi digital sebenarnya. Ya. Cuma pertanyaannya adalah, apakah kita mulai mengadopsinya? Gitu. Kita mulai mengadopsi teknologi tersebut. Jadi manfaatkan misalkan Pak Andika gitu, misalkan coba memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada, yang tersedia di Bapak, dan coba memonetize. Jadi bagaimana membuat teknologi itu bisa membantu penjualan Bapak. Dan itu butuh waktu, Pak. Jadi harus konsisten dan juga harus terus terus membangun itu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andika. Sebetulnya kalau cuma satu orang lebih mudah Pak Cahyo ya. Artinya Ya. Kompleksitasnya tidak sekompleks perusahaan yang banyak orang kan. Betul. Ya. Karena memang berdasarkan survei itu semakin banyak anggota organisasi semakin sulit, Pak. Betul. Ya. Artinya kasus dengan Pak Andika ya tadi yang sampaikan Pak Cahyo, artinya tinggal fokus ke satu teknologi atau apa. Mungkin gitu kali kira-kira gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya datang dari Pak Farid Ahmad Ghazali. Ya, Pak Farid mungkin bertanya di sini cukup panjang. Atau Pak Farid, silakan Pak Farid untuk menyampaikan. Silakan. Ya, silakan. Ini Pak, tadi kan di akhir saya itu sempat dengar bahwa sekarang banyak konsumen yang kebingungan tentang informasi produk yang dari mana-mana tuh beda-beda gitu Pak. Nah, berarti di situ sendiri tuh bisa membuka peluang. Jadi untuk bikin website resmi yang dimana website ini punya kontrak kerja atau kontrak yang jelas dengan perusahaan yang bersangkutan. Misalkan saya punya website A dan saya ingin bekerja sama dengan perusahaan Samsung untuk menjabarkan informasi produknya dengan jelas gitu. Baik, kalau pertanyaannya bisa membuka peluang atau tidak, itu akan kembali lagi, kita harus membuat analisis dulu ya terkait itu. Dan apakah peluang tidak yang paling penting sebenarnya. Tapi terkait dengan knowledge maze ini, kebingungan dari konsumen ini, itu sudah seringkali didiskusikan sebenarnya oleh para pelaku bisnis dan juga para akademisi ya.
Jadi seringkali ini gini, sederhananya seperti contoh sendiri. Ketika saya membeli suatu produk di suatu platform marketplace, tiba-tiba saya diberikan opsi 100 orang yang menawarkan produk yang sama. Tapi saya nggak tahu nih, produk mana yang paling baik. Nah, oleh karena itu, biasanya penyedia marketplace memberikan suatu mekanisme rating dan juga mekanisme untuk memberitahu bagaimana produk-produk yang memperoleh penilaian yang baik atau penyedia produk yang memberikan penilaian yang baik lah, dapat penilaian yang baik. Nah, terkait dengan ini yang jadi pentingnya artificial intelligence. Contohnya gini, TikTok itu salah satu yang sukses di Amerika, itu dianalisis, itu karena TikTok itu memberikan apa yang dilihat oleh penggunanya itu tidak secara mandiri sebenarnya. Apa yang diperlihatkan oleh TikTok, itu TikTok menganalisa dulu kebiasaan Anda, apa yang Anda lihat, menganalisa apa yang Anda searching, apa yang Anda biasa lihat di sosial media Anda, apa yang biasa Anda lihat di browser Anda gitu. Dia akan menganalisa dan memberikan pilihan-pilihan sesuai dengan analisis tersebut. Supaya apa? Supaya si konsumen itu nggak jadi kebingungan. Misalnya contohnya kalau di Instagram aja, kita sering diberikan rekomendasi apa postingan-postingan yang kira-kira akan menarik untuk kita. Tetapi TikTok itu udah way beyond teknologinya, di mana analisisnya itu lebih mendalam, sehingga kalau kita lihat feed-nya, apa yang kita lihat postingannya itu udah nggak mandiri lagi. Apa yang dirasa tidak menarik untuk si penggunanya itu nggak akan diperlihatkan di SIM sebenarnya. Nah, ini yang menjadi menarik sebenarnya di teknologi itu. Jadi kalau misalkan Anda mengatakan kebingungan konsumen itu akan menjadi potensi bisnis, nggak jelas jadi potensi bisnis, gitu. Karena itu ada usaha namanya Crave, ada startup namanya Crave yang memberikan informasi mengenai restoran, kira-kira tempat-tempat restoran yang sebaiknya Anda kunjungi yang mana. Karena apa? Karena konsumen bingung saking banyaknya restoran. Nah, itu pendapat saya. Apakah itu akan menjadi sesuatu yang potensi bisnis, kebingungan konsumen itu? Ya, jelas. Tapi apakah itu bisa menguntungkan melihat platform-platform yang ada juga memberikan saran yang sama ya, melakukan tindakan-tindakan untuk mengatasi hal tersebut? Nah, itu juga perlu Anda pikirkan nanti. Bagaimana bersaing dengan platform yang sudah ada. Itu aja dari Pak Fahri. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke. Ya, menarik sih di sininya mengenai peluang tadi ya. Memang Pak Cahyo, artinya dengan adanya transformasi digital, artinya bagi yang tidak melakukan bisnis dan berkecimpung dalam konteks di sana, itu juga akan melihat ya adanya peluang-peluang yang mungkin nanti muncul ya, seperti munculnya TikTok lah atau Instagram lah. Artinya kan di situ sebelum transformasi digital ini terjadi, mereka sudah punya prediksi lah ya artinya. Ya, betul sekali. Kira-kira mungkin ceritanya mungkin gitu kali Pak Cahyo atau gimana? Betul. Jadi Instagram itu sekarang sedang mengembangkan AI untuk supaya Instagram itu salah satu media untuk memasarkan produk yang lebih optimal. Ya. Jadi itu salah satunya ya. Jadi bagaimana nanti Instagram itu bisa merancang suatu ini. Kalau kita kan biasanya di Instagram itu di kita diperlihatkan orang-orang yang orang-orang yang kita ikuti dan lain-lain. Sekarang Instagram itu coba untuk merancang suatu AI yang bisa memberikan alternatif bagaimana suatu produk menjual produknya itu sendiri.
Nah, itu salah satunya Pak. Jadi memang kita itu di era kebingungan sebenarnya. Jadi semakin banyak informasi, itu paradoksnya adalah semakin sulit kita memilih. Ya, ya betul. Betul. Nah, artinya di situ muncullah peluang bahwa bagaimana kita mengolah informasi tadi ya menjadi satu hal yang lebih diinginkan oleh konsumen. Nah, konsumen sendiri akan diolah lagi bagaimana supaya kita bisa mengenali profil konsumennya. Nah, dicocokkan, berarti kan ada dicocokkan antara profil konsumen dengan informasi yang seperti apa dia cocoknya. Ya. Ya, oke. Nah, itu artinya memang dalam transformasi digital ini semua orang akan diajak untuk melihat peluang-peluang yang muncul di lingkungan kita. Nah, betul tadi kata Pak Cahyo, kita memang di dalam era kebingungan karena kita tuh betul-betul dibanjiri dengan informasi yang kita sendiri akhirnya tidak tahu ini informasinya benar atau enggak gitu kali ya. Ya, ini dia. Ini era digital memang seperti itu, Pak. Nah, tapi yang perlu saya tekankan itu nanti kalau misalkan buat yang audiens yang dari bisnis ya, salah satunya adalah ini, konsep saya mengenai data security ini, Pak. Ini jadi penting. Kadang-kadang kita di back end-nya itu data security-nya nggak baik, sehingga nanti kita mendigitalisasi bisnis kita dengan mudah, nanti orang bisa hack dan tahu sebenarnya apa yang kita lakukan. Itu yang saya khawatirkan sih dari pelaku bisnis ya. Iya, betul. Jadi aspek hukum ya, aspek hukum yang menjadi salah satu poin penting di dalam mendigitalisasi dengan budaya digital, ya digital apa istilah digital culture. Ya itu yang mungkin perlu juga kita sama-sama semua mungkin memahami ya, artinya mentransformasi digital itu tidak berarti membuat semua hal menjadi digital. Bukan begitu Pak Cahyo ya? Step by step Pak. Jadi mulai dari bagian-bagian dari bisnis kita yang kita bisa kita bisa transformasikan, nanti pada akhirnya transformasi itu bisa menyeluruh. Ya betul. Jadi dari aspek internal memang adalah proses bagaimana merubah proses tadi ya menjadi suatu proses yang digital. Tapi dari eksternal sendiri dalam hal ini misalnya konsumen atau masyarakat, yaitu tentu juga ada perubahan-perubahan yang akan terjadi ya. Nah ini ada yang menarik Pak. Jadi dari beberapa perusahaan-perusahaan yang kita coba menjadi lighthouse lah, menjadi percontohan di Kemenperin itu terkait dengan transformasi digital, itu banyak sekali sebenarnya transformasi digital itu diinisiasi oleh para mahasiswa magang. Ini yang penting. Oh, oke. Jadi mahasiswa yang magang di perusahaan tersebut didatengin, coba dicari apa permasalahannya, terus coba mereka memperbaiki proses bisnisnya dengan digitalisasi. Dan itu terjadi. Dan itu bukan di perusahaan kecil, Pak, di perusahaan besar, international company. Gitu. Bahkan dan prosesnya itu panjang, Pak. Jadi ada perusahaan besar rokok kita itu mentransformasi di sistem sistem inventory-nya itu. Itu butuh sekitar 2 tahun, Bro. Untuk merancang aplikasinya dan juga sistemnya. Jadi 2 tahun supaya dia bisa mengidentifikasi kebutuhan bahan baku itu secara real time. Menarik. Ya, artinya memang di sini baik internal proses maupun eksternal itu menjadi satu hal yang perlu selalu diselaraskan lah ya artinya. Betul. Oke, baiklah. Terima kasih ya Bapak dan Ibu atas kehadirannya dan sekali lagi terima kasih juga untuk Pak Cahyo ya yang telah memberikan materi pada acara webinar ini. Saya kira materi ini cukup menarik dan bisa membuka ya wawasan ya paling tidak saya ya mudah-mudahan bagi Bapak Ibu lainnya juga ya. Sebelum saya tutup ya ada beberapa webinar
webinar kami yang lain. Bila berminat silakan ya bisa mengakses melalui unparplus.id dan juga bisa langsung misalnya mengkontak kami juga ya. Terima kasih Pak Cahyo. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Sampai ketemu pada webinar berikutnya.